warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 atau Corona. Jadi, kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik. Oleh karena itu, kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode jarak jauh atau daring. Ibu berharap anak-anak tetap semangat dan tetap memperhatikan materi hari ini dengan seksama. Orang zaman dahulu belum memiliki gawai atau telepon, sehingga ketika mengirimkan kabar harus melalui surat. Surat dibuat biasanya mereka merindukan keluarga, memberi kabar kepada sanak saudara, kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian dikirim ke kantor pos. Kemudian kita harus menunggu surat itu sampai pada tempatnya kurang lebih 2-3 hari, bergantung jarak tempuh tempat kita mengirim surat. Berbeda dengan zaman sekarang, zaman di mana segala sesuatunya sudah sangat mudah untuk memberikan kabar tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Akan tetapi, kita juga harus mempelajari betapa pentingnya menulis surat, karena surat juga sangat penting dan sebagai alat untuk melaksanakan komunikasi secara tersurat. Contohnya seperti surat untuk melamar pekerjaan. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi surat pribadi dan surat dinas. Tahukah kamu apa itu surat pribadi dan surat dinas? Pertama, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas dapat ditulis atas nama pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Surat ini bersifat resmi. Oleh karena itu, penggunaan bahasanya juga resmi, baku, singkat, jelas, dan berpola tetap. Contoh surat dinas adalah undangan rapat, lamaran, surat permintaan izin, dan sebagainya. Struktur dari surat dinas itu sendiri ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat atau kepala lembaga, nama dan tanda tangan penulis surat. Selanjutnya yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulisan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa percakapan nonformal atau bahasa sehari-hari. Biasanya dalam isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Contoh surat pribadi seperti surat anak kepada ibunya, surat untuk teman bermain, surat untuk keluarga, dan lain sebagainya. Unsur-unsur dari surat pribadi terdapat tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan atau salam pembuka, isi, penutup atau salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Berikut adalah contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Perhatikan dengan seksama. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Cara menyimpulkan isi surat. Pertama, pada surat dinas, kita hanya perlu menuliskan bagian-bagian yang penting seperti tempat, hari, tanggal, dan waktu. Berikut contohnya. Senin 15 September 2020 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada surat pribadi hampir sama dengan surat dinas. Bedanya dalam surat pribadi cenderung menggunakan alamat rumah dan tanggal.
Contohnya, Madiun 15 September 2020. Pada bagian isi surat dinas harus menggunakan kata-kata yang lebih baku dibandingkan surat pribadi yang menggunakan bahasa formal atau sehari-hari. Berikut adalah contoh cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk anak-anak silahkan menyimak dengan seksama agar kalian dapat memahami cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Sampai pada saat ini, apakah anak-anak sudah memahami materi yang sudah dijabarkan ibu tadi? Setelah kita mempelajari materi yang telah dijabarkan tadi, kalian akan mencoba mengerjakan dengan panduan dari ibu guru. Nah, sebelum itu cukup sekian. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.